warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solihah? Bertemu dengan Ustaz Saiful di pelajaran geografi kelas 1. Kali ini kita masih membahas tentang mengenal fungsi suatu tempat. Kita masih membahas tentang sekolah ya. Masih melanjutkan pertemuan kita pekan lalu. Soleh-solihah, kalau kemarin kita membahas fungsi sekolah, maka kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang ada di sekolah. Ya, ruang apa saja yang ada di sekolah ya. Apa saja ruang yang ada di sekolah? Yang pertama di sekolah adalah ada ruang kelas. Apa itu ruang kelas? Ruang kelas adalah tempat di mana antum belajar bersama dengan teman satu kelas. Kelas 1 belajar di ruang kelas 1 bersama dengan teman-teman kelas 1. Kelas 2 belajar di ruang kelas 2 bersama dengan teman-teman kelas 2. Juga kelas 3 belajar di ruang kelas 3 bersama dengan teman-teman kelas 3 dan seterusnya. Jadi setiap siswa belajar dengan teman sekelasnya di satu ruangan. Nah, itu ruang kelas. Ya. Di ruang kelas ada apa? Di ruang kelas ya antum bisa menemukan ada meja belajar, kemudian ada karpet untuk kelas 1 ya. Karena kelas 1 kita tidak pakai kursi agar memudahkan antum bergerak ke sana kemari. Ada meja belajar, ada karpet, kemudian ada papan tulis, ada meja dan kursi untuk ustadz dan ustazah, kemudian juga ada lemari untuk menyimpan Al-Quran, menyimpan prakarya, juga untuk menyimpan meja lipat untuk mengaji ya. Kemudian juga ada mading yang ditempel di dinding kelas, di dinding ruang kelas untuk menempel hasil karya antum ya, yang ada di ruang kelas dan yang lainnya. Itu tadi ruang kelas pertama. Berikutnya di sekolah juga ada ruang guru. Yang kedua, ruang guru. Ruang guru adalah tempat di mana para guru menyiapkan pelajaran. Di ruang guru ada meja untuk guru. Masing-masing guru punya meja masing-masing, ya, punya lemari, loker masing-masing, ya, yang mana mereka menyimpan bahan-bahan ajar, juga menilai hasil tugas-tugas antum di meja mereka masing-masing. Nah, tadi kita udah bahas ruang kelas, kemudian juga ruang guru. Berikutnya adalah kantor, ya, kantor kepala sekolah dan juga kantor administrasi. Kantor kepala sekolah tempat di mana kepala sekolah berdiam atau mengantor. Kalau ada perlu dengan kepala sekolah, antum bisa menemuinya di kantor kepala sekolah. Ya, kalau antum perlu dengan bagian administrasi, misalkan antum mau membeli seragam, antum mau membeli buku Umi gitu ya, buku Umi jilid 2 dan seterusnya, antum bisa ke kantor administrasi atau TU. Atau antum misalkan mau membayar sesuatu, bisa ke kantor administrasi. Nah, tadi udah ada ruang kelas, ruang guru, kantor. Berikutnya adalah ya toilet atau kamar mandi. Ya, di sekolah ada dua jenis toilet dan kamar mandi. Yang pertama toilet ikhwan, berikutnya juga toilet ahwat. Ya, dipisah ya, terpisah antara ikhwan dan ahwat karena tidak boleh bercampur baur. Di toilet atau kamar mandi ikhwan itu ada 3 kamar mandi atau toilet, di mana bisa digunakan untuk mandi bagi yang mabit. Biasanya kakak kelas 4, 5, 6 mabit, kemudian mandinya di situ. Ya, ada 3 kamar mandi atau toilet. Nah, selain 3 kamar mandi atau toilet, juga ada tempat wudhu di luarnya berjajar. Ya, itu untuk toilet ikhwan. Pun toilet ahwat pun sama. Ya, ada 3 kamar mandi ahwat atau toilet ahwat yang bisa digunakan untuk mandi ketika mabit atau untuk buang air besar, buang air kecil ya. Kemudian juga ada tempat wudhu di luarnya berjajar. Ya, selain itu juga ada sabun cair, ada juga cermin dan sebagainya ya. Kemudian di depan toilet pintunya ditutupi oleh tirai. Ya, antara toilet ikhwan dan ahwat berbeda. Ya, tadi ada ruang kelas, ruang guru, kantor, toilet atau kamar mandi. Berikutnya ada apa lagi di sekolah? Ada aula, ya, aula. Aula kita ada di lantai 3. Nah, aula ini banyak kita gunakan untuk pertama kalau pagi untuk apel Senin. Kalau hari Senin, di hari lain kita pakai untuk senam. Itu senam ya. Kemudian juga untuk sholat duha, untuk sholat zuhur
Ya, ketika sholat, maka kita akan menggelar karpet untuk sholat yang tersimpan di rak karpet ya, karpet sholat kita gelar untuk sholat. Ya, juga dipakai untuk qailulah ikhwan di atas. Ya, biasanya ikhwan menggelar karpet, kemudian juga menggelar kasur-kasur lantai untuk dipakai qailulah. Ya, selain dipakai tadi apel Senin, senam, kemudian sholat, kemudian juga qailulah, juga dipakai untuk makan snack dan makan siang ya. Ketika makan snack, semua karpetnya digulung sudah bersih, kemudian baru meja-meja prasmananya dipasang ya untuk kita bisa makan snack, minum jus atau makan siang di situ. Ya, tadi udah ada ruang kelas, ruang guru, kantor, toilet, aula. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah perpustakaan. Apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat di mana kita bisa menemukan banyak buku, baik buku sekolah, buku pelajaran, kemudian buku cerita, Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau antum ingin baca-baca buku atau sudah selesai belajar dan ingin baca buku cerita, antum bisa ke perpustakaan. Ya. Jadi ada ruang kelas, ada ruang guru, ada kantor, ada toilet atau kamar mandi, ada aula, juga ada perpustakaan. Ya, itu yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali bersekolah secara offline sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah. Ya, sholat bersama, olahraga bersama, apel Senin bersama, gitu ya. Kemudian outing bersama, eskul bersama, makan siang bersama dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah.